warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN. Ibu selalu mendoakan anak-anak ibu di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak ibu semua, hari ini kita akan mempelajari materi PPKN yaitu bab 3 dengan judul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan proses sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga dengan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terbagi kepada dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, yaitu aturan pokok dalam suatu negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa. Adapun contoh konstitusi tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Anak-anak ibu mungkin masih ingat ya nak ya, BPUPKI ini adalah lembaga yang didirikan oleh Jepang. Dan BPUPKI ini pernah ibu jelaskan pada bab pertama. Dalam sidang BPUPKI, di situ dihasilkan tentang panitia hukum dasar yang anggotanya berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian panitia kecil yang anggotanya tadi 6 orang pada tanggal 13 Juli 1945 merancang Undang-Undang Dasar, kemudian menyepakati. Dari hasil tersebut ada 4 hasil kesepakatannya. Yang pertama adalah lambang negara, kemudian negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa.
Tanggal 14 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang kembali dengan agenda membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang anggotanya 6 orang tersebut melaporkan hasilnya, yaitu yang terdapat dalam undang-undang terdiri dari pasal-pasal yang jumlah pasalnya 42 pasal. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan kembali dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat oleh seluruh anggota BPUPKI. Kemudian proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang pertama yang hasil sidang mereka adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Lalu dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun Ketua BPUPKI adalah Soekarno. Tugas PPKI adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja. Baiklah, kita akan memasuki yang bagian C, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar tersebut kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi di Indonesia, sehingga semua peraturan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar sifatnya fundamental karena merupakan sumber landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 yang anggotanya terdiri dari banyak, kemudian anggota-anggota BPUPKI tersebut telah mewakili seluruh wilayah Indonesia. Ada dua paham yang terdapat
di dalam sidang BPUPKI, yaitu rasa nasionalisme dan agama. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan, mengutamakan musyawarah dan mufakat, dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan lebih mementingkan negara dan bangsa. Dalam sidang PPKI, para tokoh pendiri negara menunjukkan bahwa di dalam sidang tersebut terlihat kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh mufakatan dalam setiap pengambilan keputusan tentang dasar negara dan juga hukum dasar atau disebut juga dengan konstitusi atau disebut juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang BPUPKI dan pada sidang PPKI terlihat sikap patriotisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Pada waktu itu, para pendiri negara memperlihatkan rasa kebanggaan mereka dan mereka tidak mau berkompromi kembali dengan bangsa penjajah yang ada di Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.